Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang di bumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Hei, Rizik. Bangsa Mula, Yaman Selatan. Bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jufri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit tadi semuanya. Ditanya gembong PKI, Habib. Jadi mufti penjajah, Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas demi Allah, demi Rasul, makhluk-makhluk ini tidak akan bisa memberikan syafaat. Di dunia saja adalah mereka hanya merusak. Boro-boro memberikan syafaat. Di dunia mereka adalah hanya mencari syafaat dengan menjual nasab untuk nasib mereka. Ya kalau Abah, sampai hari ini masih ada Abah Habib yang Abah bantu, yang secara ekonomi mereka sudah jujur. Abah masih membantu sebagian dari mereka. Bukan apa-apa, karena tetap kita tidak boleh, tujuannya adalah bukan untuk menyakiti siapapun. Yang kita luruskan adalah sesungguhnya adalah meluruskan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah direndahkan, dimurahkan, bahkan dijadikan alat politik, dijadikan alat mencari duit oleh mereka. Maka oleh itu sadarlah saudaraku. Maka kepada sahabat Abah di Kalsel dan sahabat yang tadi yang memberikan, mohon sekali lagi bertegaskan biar kami berpindah. Abah katakan, kalau kamu takut dosa, kasih ke Abah saya itu. Kalau kalian masalah di hadapan pengadilan Allah, kasih. Karena ini adalah terbaik. Ya, yang harus kata Allah, ittakhidu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masihib na Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ingat, hati-hati secara tauhid tadi semua ya. Ini adalah dijelaskan tentang sekelompok manusia. Mereka menjadikan para rabi, adalah di kalangan dulu para kiai kalau zaman sekarang, atau orang yang merasa, orang yang memiliki kedekatan dengan utusan Tuhan. Mereka menjadikan mereka sandaran seolah-olah untuk memberikan syafaat kepada Allah. Tidak ada, sahabat. Allah sudah mereka menjadikan para rabi Yahudi, para rahib, para Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Abah katakan, demi Allah, mereka, bahkan kata Abah juga, baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun, ya, itu hanya pada saat memberikan syafaat setelah Allah izinkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Ingat, Muhammad itu makhluk. Muhammad itu manusia. Seluruh manusia, la haula wa la quwata. Kenapa Allah menegur Nabi Muhammad? Adalah pada saat beliau menangis meminta pamannya Abu Thalib beriman. Innaka la tahdi man ahbabta. Ada 6 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad, akulah yang berikan syafaat. Seluruh jami'an syafaat milikku, kata Allah. Ya. Maka jangan pernah kalian punya anggapan karena dibulak-balikan fakta oleh mereka tentang mereka bisa. Jangankan mereka, Nabi Muhammad, wallah, hanya kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Nabi Muhammad minta, Allah, ridho Allah. Jadi kalau seandainya orang-orang ini biadab, tidak beradab, apa mungkin Allah akan izinkan? Tidak. Ini bukan tentang anak kolong, Bung.
Ini bukan tentang anak keturunan presiden. Anak Nabi Nuh saja sampai kata Allah, laisa min ahli. Bayangkan. Anaknya Rasulullah asli, laisa min ahli. Allah yang menentukan. Seolah-olah Nuh, kamu tidak bisa memberikan syafaat pada Kan'an. Laisa min ahli. Coba. Berarti Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya. Manusia tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kan manusia siapapun pada posisi la haula wala quwata illa billah. Kemudian mari sahabatku sadarlah. Jadi kalau kita kurang apa lagi bukti habaib ini buat saudara-saudaraku yang bertanya. Ada tulisan, kalau ditanya gembong PKI siapa? Habib. Dari awal. Tahun 48 Habib, tahun 65 Habib, dari semua. Sadarlah. Bahkan orang yang menggunakan Habib ini dengan isu PKI adalah termasuk orang yang merobohkan Bung Karno dengan isu PKI. Maka selalu isu PKI ini digunakan untuk secara politik dari awal. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Rizik. Bangsa Mula, Yaman Selatan. Bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jufri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit dari semuanya. Ditanya gembong PKI Habib, dari mufti penjajah Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas, kalau kalian klik tentang orang-orang yang memiliki jabatan adalah para letnan, kolonel adalah dari bangsa Belanda. Semuanya marganya adalah Habib. Kalian klik sejarah, ya. Kalau ditanya lagi siapa lagi, ya. Bahkan mereka, kalau siapa yang menghancurkan bukti-bukti sejarah di Nusantara dibom, Habib, ya. Bom candi pernah dibom oleh mereka. Yang ngajakin makar tiap waktu ngajak perang, Habib. Tidak ada yang pernah orang kita mengajak perang. Kemudian pemerintah dibilang togut, tapi minta proyek pada pemerintah, Habib. Kalian tanya si Aguan tuh, siapa yang memimpin PIK itu semua, Habib. Itu dari marga Aidit, dari semua, ya. Kemudian ulama Nusantara. Kemudian makam palsu, siapa itu penggeraknya? Habib. Di semua, ya. Kemudian ulama asli Nusantara dihina, Habib yang selalu menghina ulama Nusantara. Kemudian Mbah Hashim diserang oleh siapa? Habib. Asyagab dari semua, ya. Skop buat angkut pasir di semua, ya. Termasuk juga wali Pentagon, Habib dari semua. Silahkan kalian mau percaya atau tidak. Gus Dur dihina, buta mata, buta hati, Habib di semua. Orang NU, kalian cuma nurut udut doang di Indonesia ini. Hanya ngejar-ngejar proyek saja tadi semua. Sama Suriahnya, juga Tanpidiahnya. Kalian bertanggung jawab di akhirat nanti tadi semua, ya. Kemudian wali setan, katanya keluar dari mulut siapa? Habib di semua, ya. Busaid dihina oleh siapa? Habib dari semua. Jualan nasab kayak MLM, Habib dari semua. Mereka seperti MLM dari semua, ya. Abah korbannya dari semua. Makam dimodif kayak film horor, channel film horor, dikasih tenda, dikasih apa. Padahal kalian ngaji. Bahkan makam seharusnya adalah bagaimana kalian coba. Dalam Imam Syafi'i memperlakukan makam seorang muslim. Bukan menjadikan makam adalah bisnis. Habib di mana-mana tadi semua. Bahkan Senokol Gronyo mengatakan Habib adalah penyembah makam. Itu sudah Senokol Gronyo yang bilang tadi semua, ya. Kemudian juga sejarah dibelokin. Habib lah sutradaranya dari semua. Dari NU dibelokkan. Sejarah nasional dibelokkan. Pengakuan pahlawan nasional Habib kepada siapa? Pangeran Penogoro. Padahal dulu dihina oleh siapa? Mufti Batavia, Habib Usman bin Yahya, yang mengatakan perang mereka, perjuangan mereka adalah gurur. Habib yang keroknya tadi semua, ya.
Inilah yang harus kalian pahami. Kalau kalian masih ragu, Jakman dibelokin sampai sekarang menjadi Patman. Habib yang kalian muliakan itu. Ya, tadi semua yang dicium kakinya. Tadi semua ya. Coba. Wallah berhadapan dengan Abah di akhirat nanti. Berani dengan Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab dan Suluk Ba'alwi. Kita buktikan tadi semua. Kalau ada, itu pun kalian nggak ngerti lagi akhiratnya kayak apa. Tadi semua ya. Tes DNA gagal semuanya. Habib tadi semua. NU dibilang ulama, yang bilang ulama NU dekat pemerintah adalah monyet-monyet bersorban. Habib yang bilang itu. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin babi. Habib tadi semua ya. Kemudian yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama NU yang alim. Habib. Kemudian yang bilang di hari kiamat Habib jadi panitia kiamat. Habib. Ini kemudian kegoblokan, kebodohan, yang ngerti ilmu tadi semua. Kemudian dikatakan lagi masih banyak kalau Abah tulis ini yang bilang hari kiamat Abah yang bisa nyariin orang disiksa di neraka jahanam. Habib tadi semua. Yang bisa mi'raj 70 kali. Habib tadi semua. Dan pendukungnya ulama-ulama tolol dibilang karomah. Bung, karomah itu beda dengan khurafat. Pada saat karomah itu ada, mereka selalu mengagungkan di sisi Allah. Allah yang dilihat. Kekuasaan Allah yang dilihat. Termasuk syafaat. Allah yang dilihat. Adapun yang termasuk juga adalah khurafat pada saat di sisi makhluk. Makhluk punya daya. Makhluk punya kehebatan. Seperti kisah tadi semua. Pakai mukodam. Ya. Ya. Pakai mukodam yang palsu. Tadi semua. Ya. Inilah ya kisah 70 kali mi'raj. Dan mi'rajnya kayak Rasulullah. Tadi semua. Oleh-olehnya adalah pada saat dia mi'raj ke Palembang, empe-empe. Pada saat dia mi'raj ke Garut, tahu. Coba tadi semua ya. Kemudian Nabi Muhammad dihina belajar ilmu nahu ke Habib. Bahkan ada seorang Habib di Jawa Timur mengatakan, Hasan, kau tidak pantas jadi muridku. Yang pantas jadi muridku tuh Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Coba. Habib tadi semua ya. Indonesia milik Aulia Tarim. Habib tadi semua ya. Pulau Jawa milik Habib. Habib tadi semua ya. Jawa Barat milik Habib adalah Habib dia kuasai tadi semua. Habib yang pegang payudara di jalan dimanapun syafaat. Coba ulama-ulama tolol yang masih mengikuti dia. Di mana akal ilmumu itu?